Seluruh semua umudi dan fango kafu fahana degu bau sofu hana si mana bola fenu sara abidi afogu terambi tua ba abutu alimbadu danu abu no sogu panida de magofa alam Halo, selamat siang sahabat kabar Nias dan yang ada dimanapun. Bertemu lagi bersama saya Apolonius Lase di sebuah talk show yang menghadirkan beberapa narasumber dari Pulau Nias tentunya dalam sebuah talk show dengan tema saatnya perempuan Nias bicara dengan mengetengahkan topik diskusi kita pada hari ini adalah stop perkawinan usia anak. Talk show kita hari ini adalah sebuah lanjutan dari seminar ya, Zoominar yang dilakukan beberapa hari lalu dengan topik yang sama juga. Dan rasanya Kepulauan Nias mulai tergerak, tergelitik, dan kemudian mulai melakukan gerakan untuk bagaimana mencegah dan melakukan gerakan agar pernikahan usia anak itu bisa dihentikan. Karena kita tahu bahwa Nias, terutama di Nias Selatan, merupakan daerah yang paling tinggi prevalensi pernikahan usia anak. Kalau sedikit saya boleh memberikan data bahwa ternyata Nias Selatan itu berada di paling bontot daerah yang memiliki prevalensi tertinggi, yakni 14,33%. Nah, artinya apa? Semua pihak harus bergerak. Tentu bukan hanya pemerintah, tetapi semua stakeholder atau pemangku kepentingan di Kepulauan Nias, misalnya akademisi, kemudian organisasi sosial society atau organisasi masyarakat, kemudian juga para tokoh, karena tanpa kita bekerja sama untuk melakukan penyelesaian terhadap pernikahan anak usia dini ini, maka tidak akan bisa kita membuat berhenti atau menyetop ya, tanpa usaha yang benar-benar serius dari kita. Nah, saya tidak sendiri hari ini bersama penyelenggara, jadi Kabar Nias dan Rumah Nias, Ibu Esther Telambanua, mencoba menggagas acara ini. Coba saya ini ada Ibu Esther. Selamat siang Ibu Esther. Selamat siang, selamat sore, Yahobu. Yahobu. Nah, sebelum kita mulai Bu Esther, kita coba ingatkan juga kepada teman-teman kita yang menonton acara ini, ya, bisa menyampaikan berupa masukan atau pertanyaan nanti kepada narasumber kita, atau masukan tentang topik kita hari ini, yakni perempuan Nias bicara dalam hal
perkawinan usia anak. Nah, silakan nanti teman-teman mengisi atau menuliskan di live chat apa saja yang ingin disampaikan dan kemudian nanti kami akan bacakan. Nah, Anda juga bisa melihat di YouTube ada link yang bisa Bapak Ibu tekan kalau mau ingin berjoin langsung di layar kami. Nah, Bu Esther bisa dijelaskan nggak kira-kira mengapa sih kita harus membahas topik ini? Apa pentingnya topik ini buat kita sore ini? Sebelum kita mengundang tamu-tamu kita masuk dalam ruangan ini. Ya, Bung Apose, terima kasih. Saya panggil Bung Apose ya. Ini karena jurnalis, orang media, jadi saya panggil Bung Apose saja. Ini memang mengenai perkawinan usia anak atau secara nasional disebut perkawinan anak. Tapi kalau di Nias mungkin kaget orang dia bilang perkawinan anak, suka salah persepsi, jadi kita pakai perkawinan usia anak atau perkawinan anak. Ya. Ada beberapa landasan sebenarnya secara hukum atau amanat. Mengapa perkawinan usia anak ini perlu diperhatikan atau di-stop atau dihentikan prakteknya. Yang pertama itu ada amanat dari Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan itu menyebutkan bahwa nilai sebuah perkawinan itu sebenarnya sesuatu yang agung, yang sakral, dia bertujuan untuk kebahagiaan dan sifatnya kekal. Jadi jelas dari definisi perkawinan itu adalah tujuan damai sejahtera, kemudian kebahagiaan. Jadi di dalam undang-undang itu ada disebut batas minimal untuk usia pasangan yang menikah. Jadi pasangan yang mengikat janji di dalam ikatan pernikahan atau perkawinan itu minimal adalah 19 tahun. Kenapa 19 tahun? Ini sudah melalui proses panjang, baik oleh pemerintah maupun pegiat-pegiat sosial, kemasyarakatan, perempuan, dan anak, perlindungan anak. Jadi pada usia 19 tahun itu adalah batas minimal di mana kedua orang yang akan menikah ini memiliki kesiapan secara biologis maupun psikologis. Untuk perempuan yang masuk pada pernikahan tentu ini sangat penting karena ketidaksiapan biologis itu bisa menyebabkan masalah dalam dia saat mengandung, hamil, kemudian dia melahirkan, kemudian menyusui. Jadi kalau reproduksinya, alat reproduksi maupun secara biologis dia tidak siap, tentu perkawinan itu akan menyiapkan masalah. Kemudian untuk pria juga, jadi ini bukan persoalan hanya perempuan saja, pria juga. Ketika memasuki usia dengan ketidaksiapan mental dan secara psikologis, dia juga akan mengalami masalah memimpin keluarga, membawa bagian kepada keluarganya. Yang ada nanti dampak-dampak negatif. Bahkan di kedua, baik yang mengikat perempuan dan laki-laki ini tidak siap secara psikologis, mental untuk mengasuh anaknya. Jadi ini yang diamanatkan dari undang-undang, termasuk juga di undang-undang perkawinan perlindungan anak, karena perlindungan anak itu mengamanatkan agar anak-anak memiliki waktu untuk bertumbuh kembang. Jadi inilah mengapa perkawinan anak ini menjadi isu yang harus kita percakapkan. Terima kasih. Ya. Oke, artinya anak harus menikah di bawah di umur 19 tahun ya. Usia 19 tahun. 19 tahun. Baik. Oke, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kita tidak sendiri berdua saja, kita akan mengundang tamu-tamu kita. Pertama kita undang dulu bergabung dengan kita Ibu Meske Justina Repiduha, Ketua Penggerak PKK Nia Selatan ya. Kita undang. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Ibu.
Ya, oke. Apa kabar? Baik dan sehat Baik ya. selalu. Ya, terima kasih di tengah-tengah kesibukan sebagai Ketua Penggerak PKK juga sebagai anggota DPRD sudah bersedia hadir di sini di ruangan ini. Oke, terima kasih Bu. Nanti kita ngomong-ngomong. Kemudian saya undang Ibu Kadis Anggriani Daihi. Selamat siang. Oke, terima kasih juga udah bergabung dengan kita. Ini saatnya perempuan-perempuan hebat dari Nias berkumpul di Kabar Nias. Luar biasa hari ini. Kemudian ada juga Dr. Rebecca Laia, seorang akademisi. Selamat siang, Ibu. Masih mute, Ibu. Selamat siang, Pak Lase dan Ibu Esther Telombanua. Terima kasih telah diundang dalam acara yang biasa ini. Baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, kemudian saya juga mengundang ada Ibu Deslina Dahi, seorang putri pariwisata ya di Kepulauan Nias. Kita undang aja masuk di tempat kita di ruangan ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat sore Pak Apollo. Selamat sore ya, udah sore ya. Baik, oke. Apa kabar? Baik ya? Baik, kabar baik. Ya, suaranya agak kecil sedikit, jadi nanti mungkin dikeraskan gitu ya, kencangin. Oke, nanti juga akan berbincang mendukung pembicaraan kita. Ada beberapa putri dari putri pariwisata, putri inteligensia ya yang akan bergabung dengan kita, berbagi. Dan mungkin nanti ada seorang pengamat ya, pengamat apa yang saya dia sih seorang teknis, orang-orang teknik sebenarnya, orang informatika. Dia seorang dosen, namanya Bang Eli Satihulu. Kita sambut Bang Eli Satihulu. Selamat sore, Bang. Selamat sore dari Bandung. Salam buat semua ibu-ibu. Selamat sore. Sore, Bang. Kemudian ada satu lagi Putri Necis Daily. Kita sambut seorang juga perempuan Nias yang berprestasi. Oke, gambarnya belum muncul. Nah, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kami di Kabar Nias dan di Rumah Nias. Nah, seperti diketengahkan tadi oleh, selamat sore, Necis. Masih mute deh. Oke. Jadi seperti disampaikan tadi oleh Ibu Esther bahwa tema kita adalah soal pernikahan usia dini, dan ternyata Nias Selatan adalah paling besar ya, itunya prevalensinya. Nah, tentu kita harus bergerak, harus melakukan sesuatu, dan itu makanya kita berkumpul sore ini, dan acara ini live di YouTube. Dan mudah-mudahan apa hasil dari pembicaraan kita hari ini membawa hasil buat Nias Selatan dan terutama di Kepulauan Nias. Barangkali saya mau mencoba berdiskusi, bertanya kepada Ibu Reiske sebagai Reiske sebagai ibu, sebagai penggerak PKK di Nias Selatan. Kira-kira menurut Ibu, kabar bahwa Nias Selatan terbesar prevalensinya ini, ketika mengetahui itu apa reaksi Ibu? Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada waktu itu Pak, saya sempat mensosialisasikan untuk jangan sampai terjadi pernikahan dini, karena untuk pertumbuhan anakku nantinya
tidak bagus. Maksudnya mungkin bisa stunting, mungkin bisa kekurangan gizi karena si ibu kan belum matang dalam berpikir untuk menjaga kehamilannya. Bagaimana dia harus memeriksa kehamilan itu, sementara anak itu kan masih senang untuk bermain, berkumpul bersama teman-temannya. Nah, itu yang saya cegah waktu itu. Saya berkali-kali menasihati setiap kali saya turun di puskesmas, bahkan di desa-desa. Tapi pada saat itu saya belum terpikir untuk mengumpulkan para ketua adat. Baru pertengahan 3 tahun yang lalu baru saya berpikir, oh iya ya, seharusnya ketua adat yang kami panggil untuk berkumpul bersama dan membicarakan masalah pernikahan di usia dini, di mana itu sangat mengganggu si anak tersebut. Bahkan mereka tidak bisa mengecap pendidikan yang memadai. Ya, ya. Artinya Ibu sebagai ketua PKK, penggerak PKK sudah mulai melakukan gerakan-gerakan ya, Bu? Iya, betul, Pak. Iya. Oke, tetapi satu lagi, Bu, sebagai anggota DPRD, apa kira-kira misi yang bisa Ibu lakukan dalam menyetop atau mengurangi prevalensi ini, Bu? Paling pertama-tama saya hanya berkunjung ke setiap desa, juga ke setiap puskesmas. Bahkan yang di daerah Panayama itu satu kecamatan Panayama itu 17 desa sudah saya jalani semua. Dan saya mengajak mereka untuk ayo kita biarkan anak-anak itu mengecap pendidikan semaksimal mungkin. Ya. Itu. Dan bantahan mereka bahwa kami kesulitan ekonomi, jadi harus ada yang dikorbankan. Saya bilang, oh, berarti kita sebagai orang tua apa mempunyai kewajiban untuk mengorbankan anak kita untuk menjadi pernikahan di usia dini. Mereka bilang itu kan karena terdesak ekonomi juga. Faktor kemiskinan juga yang menentukan. Ya. Rasa. Jadi rasanya kita memang memiliki sebuah tantangan berat bagaimana kita menyosialisasikan ya kepada masyarakat. Karena saya punya data, saya coba sharing sebuah data. Ini barusan saya ambil dari Kompas ID yang dilakukan sebuah survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Dan di sana disampaikan di lingkaran sebelah kanan ini, pihak yang paling berperan mencegah perkawinan anak ternyata paling besar sebenarnya adalah keluarga. Itu ada 61,7 responden menyatakan bahwa itu adalah tanggung jawab keluarga. Kemudian ada 19,1% bahwa kita semua pihak, baru kemudian 7,1% pemerintah. Nah, baru pemuka-pemuka agama atau tokoh masyarakat 2,5%. Kemudian ternyata sosialisasi itu penting banget seperti yang Ibu tadi sampaikan bahwa dari survei yang dilakukan ternyata hampir separuh ya dari responden belum mengetahui ternyata isu bahwa ada perkawinan anak di masyarakat. Nah, itu bisa menjadi gambaran juga buat kita di Kepulauan Nias. Nah, menarik. Artinya, sesuatu tantangan terbesar kita, bagaimana menyadarkan masyarakat untuk tidak mengawinkan anak di usia dini. Ya. Nah, mungkin di sini ada Ibu dosen ini, dari ST KIP Nias Selatan. Menurut sebagai akademisi, Anda melihat ini dan seorang perempuan Nias,
Anda melihat ini seperti apa? Dan apa kira-kira yang harus kita lakukan? Silakan Bu dosen. Baik, terima kasih Pak Lase. Tentunya bukan hanya saya sebagai akademisi dan juga sebagai seorang perempuan, tapi karena saya juga adalah seorang orang tua ya. Dan ini sangat membuat hati saya sangat sedih ya mendengarkan berita ini. Kalau Kabupaten Nias Selatan ini adalah daerah yang sangat banyak sekali perkawinan usia dini, usia anak. Jadi yang paling pertama saya akan sedih ya, saya sangat sedih karena ini adalah sebuah kemunduran yang seharusnya itu bisa dicegah. Kalau saya melihatnya dari sudut pandang perjuangan kita harus diawali dengan merubah cara berpikir. Apa makna kemiskinan itu sendiri? Jadi secara budaya orang Nias itu kemiskinan itu sebenarnya bukan tidak punya materi loh, gitu ya. Kebetulan abang saya sedang meneliti tentang konsep kemiskinan ya di Nias. Sebenarnya bahwa kemiskinan itu ada dua. Yang pertama adalah kemiskinan lumana, itu artinya tidak punya keluarga, gitu ya. Sile talifuse. Kemudian yang kedua adalah lumana itu miskin itu karena malas, itu tidak mau bekerja. Jadi makna ini yang harus diubah. Kalau saya melihat dari sudut pandang yang kedua ya, bahwa kemiskinan itu hendaknya dilihat sebagai tantangan yang harus dihadapi gitu, untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi. Jadi nggak boleh seperti tadi Ibu penggerak Ibu Bupati, Ibu penggerak PKK ini menjelaskan bahwa banyak dari mereka yang mengatakan bahwa mereka miskin dan mereka perlu mengorbankan anak gitu. Saya pikir ini adalah tindakan yang kalau saya lihat, kalau kita bicara tantangan itu saya saya baru baca buku nih bahwa tantangan itu tuh harusnya dihadapi gitu. Dihadapi supaya ini kita bisa mendapatkan yang terbaik di masa yang akan datang. Tapi kalau kita menghindari, maka masalah itu akan terjadi, masalah yang lebih banyak akan terjadi. Gitu. Nah, jadi ini yang harus dirubah gitu, cara berpikir tentang konsep kemiskinan itu sendiri gitu. Saya adalah orang tua homeschooling ya, yang mengajar anak ya. Saya adalah guru buat anak saya sendiri. Dan salah satu metode yang saya ajarkan itu adalah membaca lalu menarasikan. Dan ada banyak buku yang bagus, itu ceritanya tentang kemiskinan loh. Ya, saya kasih contoh tentang Little Women judulnya. Itu adalah kisah anak miskin yang ditempa oleh kedua orang tuanya untuk menghadapi tantangan gitu. Jadi kemiskinan tuh sebenarnya banyak sekali nilai-nilai hidup yang bisa ditarik ya. Atau tentang keluarga cemara ya, di mana orang tuanya yang tadinya adalah pengusaha gitu, kemudian mereka jatuh bangkrut, tapi dan bapaknya jadi tukang beca, tapi dalam kesehariannya sebenarnya banyak sekali gitu nilai-nilai kehidupan yang seharusnya bisa diambil gitu. Jadi saya melihat ini kemiskinan yang harus diubah, makna kemiskinan itu yang diubah gitu. Kemiskinan itu ya memang mungkin kita tidak mampu, kita sedikit tidak punya materi, tapi bukan berarti itu kita menjadi hopeless gitu ya, tidak berdaya, terus akhirnya udahlah ya kita korbankan saja anak kita. Nah itu yang sangat menyedihkan gitu. Dan yang sangat menyedihkan juga karena saya adalah seorang dosen ya, saya melihat mahasiswa itu, lulusan itu sudah menyebar di seluruh daerah ya di Nias Selatan. Jadi bukan hanya di Teluk Dalam, tapi di Gomo, di Nias Tengah, gitu ya, di Nias Barat, Nias Timur, gitu. Nah, yang sebenarnya belum muncul itu adalah bagaimana para orang-orang yang memiliki pendidikan itu bisa
ambil bagian dalam gerakan-gerakan untuk bisa membantu ya, mendukung masyarakat desa gitu. Jadi kita masih dalam tahap cara berpikir yang belum kritis gitu. Kalau sudah kritis pasti semuanya mau bergerak gitu. Nggak mikirin uang, nggak mikirin apa, tapi semuanya mau bergerak gitu. Jadi ini juga sebuah tanggung jawab kami ya sebagai akademik, bagaimana mereka itu bisa ambil bagian gitu. Orang-orang muda ini yang sudah tersebar di berbagai daerah bisa mengambil bagian gitu. Tapi ketika mengambil bagian itu tentunya harus juga dipikirkan gitu. Kita nggak boleh merasa sudah lebih daripada mereka gitu ya. Tentunya yang mengalami itu kan masyarakat desa ya, yang kita anggap loh ya, kita anggap tidak berpendidikan, kita anggap bodoh. Siapa bilang sih masyarakat desa bodoh dan tidak berpendidikan itu tidak mampu menghadapi tantangan gitu. Makanya perlu ada orang-orang yang punya hati ya, rendah hati gitu. Kalau kita bicara volunteerisme, itu kan artinya kita hanya perpanjangan tangan gitu untuk bisa mendukung masyarakat desa. Jadi perlu juga orang-orang yang datang ke desa-desa itu adalah orang-orang yang emang punya hati, kerendahan hati yang sangat gitu loh. Jadi sebenarnya mereka udah punya potensi. Tinggal didorong aja, didorong ke atas gitu ya, supaya mereka menyadari bahwa kita punya kesalahan nih. Lalu apa yang harus dilakukan? Jadi harus mulai dari bawah ke atas gitu. Oke, mohon maaf nih, kepanjangan yang biasa dosen ya, suka ngajar. Terima kasih, ini luar biasa. Jadi ternyata memang sebuah keinginan agar para anak muda atau para mahasiswa yang sudah punya pendidikan untuk bisa datang ke desa-desa itu ya. Karena saya punya data, tren perkawinan anak ini ternyata masih tertinggi di perdesaan ya, selalu tertinggi. Meskipun dari tahun 2015 ya sampai 2018 ada trennya menurun ya, tetapi tetap dia di atas perkotaan dan kemudian secara nasional. Nah, artinya seperti tadi disampaikan Ibu Rebecca, kemudian juga Ibu Reske, bahwa kita punya tanggung jawab, punya pekerjaan besar untuk datang ke desa-desa. Nah, karena desa adalah, apalagi sekarang ya, desa merupakan sebuah fokus pemerintah dalam membangun ya, terutama di pariwisata gitu ya. Nah, di sini ada Ibu Kepala Dinas Pariwisata, Ibu Anggriani, yang juga menangani budaya tentunya kan, karena ini ada unsur budayanya. Nah, Ibu Kadis sebagai Kadis dan kemudian juga perempuan NIAS yang saatnya harus berbicara. Nah, apa menurut Anda melihat kondisi pernikahan anak ini ditinjau dari budaya, dan apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Masih di mute, Ibu? Masih di mute. Ya, baik, makasih Bang Apollo. Diskusi kita sore hari ini sangat menarik ya. Saya juga sepakat dengan dua narasumber yang sebelumnya. Namun saya mungkin akan sedikit berbicara melihat dari perspektif budaya, karena memang sementara ini saya dipercayakan untuk menangani urusan kebudayaan, pariwisata, dan ini ada kaitannya juga dengan pemuda sebenarnya. Pemuda, karena anak perempuan itu juga pemuda. Nah, informasi terkait dengan tingginya angka perkawinan anak di Nia Selatan ini membuat saya sebenarnya terkejut ya. Kemarin ketika chat dengan Kak Esther, saya tahu bahwa tradisi menikahkan anak perempuan di usia yang dini itu ada, tapi angka yang tinggi ini sejenak membuat saya terkejut. Maksudnya saya bilang, aduh, hari gini masih ada yang seperti itu. Karena memang saya sendiri, mungkin sesuai dengan survei Kompas, saya hampir tidak mengetahui kasus-kasus itu. Sejujurnya saya sampaikan seperti itu. Kasus-kasus itu saya dengar hanya sebagai case, tapi mungkin bukan jadi masalah besar. Nah, berangkat dari situ mungkin saya pikir cerita tentang data, apakah itu data mungkin harus kita update, ya mungkin ada dinas yang punya urusan untuk itu.
Tapi yang paling penting kan adalah bagaimana kita coba menurunkan angka itu, karena akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Nah, kalau dari perspektif budaya, ya, dalam salah satu webinar saya pernah sampaikan bahwa perempuan di Nias itu sebenarnya adalah sosok yang sangat dihormati. Itu kita harus sepakat. Ya, perempuan itu sebenarnya adalah sosok yang dihormati. Nah, sosok yang dihormati ini kadang-kadang berdasarkan versi orang Nias memang sedikit berbeda, ya, sedikit berbeda. Yang pertama, menempatkan anak perempuan itu, karena kamu anak perempuan, kamu mungkin nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti malah kamu jadinya rusak dalam tanda kutip. Ini tradisi dan budaya. Kemudian dulu di zamannya saya masih belum nikah, saya pernah dengar kalau perempuan itu lama nikah, itu mungkin kesannya nggak laku. Itu ada apa namanya? Itu beredar di kalangan orangnya. Jadi kalau kamu telat nikah, itu artinya kamu nggak laku. Nah, saya pikir ini juga merupakan salah satu faktor. Nah, ini kemudian ada lagi nih. Ini ada cerita. Oke, kamu bersaudara berlima, ya, anak perempuan 2, 3 orang laki-laki. Kalau dia anak paling besar, kamu kan punya adik laki-laki. Adik laki-lakimu aja dulu yang kita sekolahkan. Kamu di rumah dulu bantu orang tua atau malah dinikahkan, ya. Karena ada juga istilah perempuan Nias ini kan beli ganaa, ya. Jadi ketika dinikahkan dia itu beli ganaa, dia itu akan mahar itu akan menjadi nilai dari seorang perempuan. Nah, saya pikir dari perspektif budaya, kalau kita akan mengurangi nilai itu, mungkin kita harus mulai dari merubah mindset. Saya sepakat yang disampaikan Ibu Rebecca. Mindset terkait dengan itu harus kita rubah, ya, harus kita rubah. Dan siapa yang merubah? Ya kita perempuan. Anak perempuan yang ada di keluarga, baik di kota maupun di desa, itu harus kita support. Otomatis kalau dia sekolah, pernikahannya ya memang kan akan bisa diundurkan, ya. Tamat SMA aja, itu udah 18 tahun ke atas. Jadi saya pikir yang paling penting adalah bagaimana kita perempuan Nias, kecuali Bang Apollo, mari kita bergerak bersama-sama. Gerakan kecil saya sepakat, ya. Atau mungkin ada lokus dulu, mungkin dari nanti kita bisa dapat data detail kalau menurut saya kecamatan mana yang paling tinggi nilainya. Mungkin kita mulai dari situ. Ini langkah kecil menurut saya. Mungkin ada teman-teman yang di sini, saya senang kalau Bu Rebecca, ayo kita kita bikin gerakan. Kita coba mungkin gimana caranya langsung ke masyarakat, karena memang tadi dari data juga bahwa dimulai dari keluarga, Jadi mungkin dengan metode apa nanti itu bisa kita lakukan. Jadi keberadaan pemerintah juga saya pikir akan sangat membantu apabila kita mempermudah semua proses terkait dengan akses terhadap pendidikan. Kan seperti kadang-kadang itu kan nggak susah sekolah itu karena aksesnya sulit. Ya sudahlah, nak, kamu di rumah aja bantu orang tuamu mana gitu apa sih? Memogai gitu. Atau kamu bantu karena kenapa sulit sekolahnya jauh. Tapi kalau sekarang sih saya pikir sebaran sekolah juga sudah. Jadi mungkin langkah konkretnya, ayo kita cari dulu apa sih penyebabnya, apa masalahnya. Terkait dari perspektif budaya, mungkin sebagian dari analisa saya mungkin itu, tapi mungkin ada hal-hal lain lagi. Jadi actionnya sih lebih penting, ya Bang Apollo, kalau bisa sih tahun depan bikin acara kayak gini lagi, nilainya udah turun. Nah ini pasti kayak banget. Saya juga pasti, nah ini sangat labelnya kan soalnya Nias Selatan, yang nilai angka perkawinan anaknya tinggi banget. Padahal kayaknya yang kita di sini nikahnya juga nggak pernah kawinan anak deh. Itu dia kira-kira Bang. Ya, oke, menarik. Artinya kita harus segera melakukan gerakan
aksi yang konkret, kemudian juga melakukan pengubahan mindset ya, bahwa anak perempuan itu nomor 2 gitu, anak kelas nomor 2, padahal sama aja. Nah, kita tadi dari beberapa narasumber kami hari ini adalah mengatakan bahwa pernikahan anak usia dini itu sangat tidak baik, sangat banyak mudaratnya daripada berkatnya lah ya, daripada manfaatnya. Jadi saya masih mengutip data dari Kompas yang timbul hari ini, bisa kita lihat bahwa risiko yang bisa terjadi pada perkawinan anak itu sebenarnya yang pertama itu hampir ya separuh responden mengatakan bahwa itu perceraian ya, di bagian atas 58,3% ya, karena secara psikologi pasti bercerai gitu ya, karena nggak siap, karena masih anak-anak ya, belum matang. Kemudian perceraian itu karena masalah ekonomi ya. Oke. Ini menarik bahwa ada banyak risiko ya yang bisa kita dapatkan atau keluarga dapatkan ketika anak itu dikawinkan pada usia anak-anak. Nah, di tengah kita juga ada Deslina Daki yang seorang putri pariwisata ya di Kepulauan Nias dulu tahun 2016 kalau tidak salah ya. Nah, menurut Anda sebagai seorang perempuan Nias Selatan tentunya, dan juga seorang mantan putri pariwisata, apa yang harus Anda lakukan sebagai ibu ya? Pasti kan ini sudah punya anak ya sekarang ya. Nah, menurut dari perspektif sebagai ibu, apakah Anda setuju atau tidak setuju mengawinkan anak? Kalau tidak setuju, kenapa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya langsung saja menyampaikan. Agak kencang dikit. Saya mau menyampaikan bahwa secara pribadi dan setelah memiliki sedikit pengalaman, saya tidak setuju dengan perkawinan usia anak. Karena selain dampak negatifnya lebih banyak, dampak negatifnya lebih banyak, dampak buruknya juga sangat berpengaruh kepada berbagai aspek kehidupan. Di lain sisi, melihat kasus dari perkawinan usia anak karena adalah Kabupaten Nias Selatan, saya berpikir bahwa itulah saya bukan memaklumi, tapi saya bisa mengerti bahwa itulah dampak dari berbagai hal yang langsung saja maksud saya penyebabnya ada beberapa hal kasus itu bisa terjadi. Yang pertama, kita masih di daerah 3T ya, tertinggal, terluar, dan terdepan kalau tidak salah. Nah, dengan begitu akses fasilitas, informasi, dan segala macam jauh lebih terbatas dibanding daerah yang lain. Nah, tadi sudah disampaikan oleh narasumber yang lain bahwa ada beberapa hal yang menjadi faktor baik penyebab terjadinya perkawinan usia anak maupun dampak perkawinan usia anak tersebut sendiri. Di sini saya juga ingin menyampaikan bagaimana kita sebenarnya di sini ada beberapa masyarakat lain yang mungkin sudah paham apa itu perkawinan usia anak dan apa efeknya, efek buruknya. Tetapi saya lebih ke ini, sebenarnya kita sudah tahu solusinya, cuma ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu bagaimana agar solusi atau pemecahan masalah tersebut bisa lebih optimal, seperti disampaikan oleh Ibu Justina Repi tadi, bahwa beliau pergi ke puskesmas atau ke desa-desa menyampaikan tentang dampak buruk perkawinan usia anak. Menurut saya itu sudah sangat langkah yang sangat luar biasa dari Ibu tim penggerak PKK Nias Selatan. Tetapi di lain sisi saya juga ingin menyampaikan bahwa
solusi yang disampaikan secara lisan Ibu, mungkin akan gampang dilupakan oleh masyarakat pada umumnya. Maksud saya apakah tidak ada sedikit, aturan yang lebih tegas, mungkin aturan tertulis atau larangan lainnya yang lebih menyentuh masyarakat. Misalnya membuat, aturan-aturan di daerah tertentu, jika melanggar akan ada konsekuensinya, atau ada larangan kepada tokoh adat, tokoh masyarakat yang juga konon, maksud saya yang juga sebenarnya mereka berperan penting dalam, terjadinya perkawinan usia anak. Selain itu saya juga ingin menyampaikan bahwa, pentingnya membangun pribadi si anak, karena selain keluarga sebenarnya yang bisa mencegah dan menyetop perkawinan usia anak adalah anak itu sendiri. Yaitu dengan berani berkata tidak atau tidak mau atau mungkin sudah, anak ini sudah terbekali dengan berbagai, pengetahuan tentang dampak perkawinan anak, mungkin akan membuat anak tersebut lebih, apa istilahnya, Where? yakin dan berani untuk menolak, jika ingin dinikahkan, begitu. Iya. Jadi saya berpikir bahwa, ada baiknya juga jika seperti yang dilakukan oleh Ibu, Revi tadi, alangkah baiknya juga jika menyentuh anak-anak sekolah, atau, alangkah baiknya jika ada sosialisasi atau kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh pemerintah atau tim kesehatan lah, atau semacamnya di sekolah-sekolah, terutama di sekolah-sekolah di desa-desa seperti yang disampaikan Ibu Rebecca tadi, bahwa, sudah dimulai dengan mengikutsertakan para pemuda-pemuda desa. Jadi saya juga berharap alangkah baiknya jika sekolah-sekolah di desa juga disampaikan informasi-informasi penting seperti ini. Karena kita yang berada di sini mungkin, kita sudah tahu, tapi di luar sana, di berbagai daerah yang terpelosok, mereka belum tentu bisa mendengarkan atau menyambut kita sekarang. Jadi alangkah baiknya jika, nanti, kita sudah menyelesaikan hal-hal yang di sini, kita bisa langsung menyentuh mereka yang, memang sedikit, tidak tersentuh dengan pengetahuan akan perkawinan usia anak. Artinya informasi ya, sosialisasi Iya. ke desa-desa ya, harus turun. Iya, di sekolah juga Pak Lase itu penting karena, di sekolah juga kita memiliki kesempatan untuk membekali anak-anak tentang Iya. buruknya efek pernikahan di usia dini. Baik. Oke, nanti kita lanjutkan lagi, kita akan masih ada waktu sedikit lagi untuk, nanti diskusi. Terima kasih, Ibu, Deslina, panggil Ibu lagi. Oke, artinya harus ada perhatian ke sekolah-sekolah dan memberi tanggung jawab. Dimulai gerakan memberikan tanggung jawab kepada anak itu sendiri untuk menentukan dirinya sendiri agar dia bisa menolak kalau dikawinkan di usia anak gitu ya. Baik, ada satu lagi tamu saya atau tamu kita di sini adalah seorang putri juga, putri pariwisata, yaitu Necis Daily. Necis Daily, apa menurut Anda yang bisa Anda lakukan sebagai putri pariwisata untuk bisa melakukan juga ikut ambil bagian dalam gerakan menghentikan atau menyetop perkawinan usia anak ini? Halo Necis. Oke, rupanya ini nggak bagus jaringannya. Oke, mungkin ini Bang Elisati melihat ini dari sisi akademisi, meskipun kita laki-laki, tapi mendorong perempuan NIAS melakukan gerakan, apa kira-kira yang harus kita dilakukan, Bang, untuk mengawali gerakan itu, menurut Anda sebagai akademisi? Masih di mute. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Untung ada Bapak satu yang lain. Mungkin saya perlu, nggak tahu tadi apakah sudah diberikan apa itu angka prevalensi. Jadi kalau yang saya baca data prevalensi itu kan sebenarnya seorang yang menikah
saat usia sekarang mereka 20 sampai 24 ditanya mereka menikah kapan? Nah, 14% lebih itu menikahnya. Jadi dari yang ditanya itu 14% lebih itu menikahnya di bawah 18 tahun. Ya, jadi yang ditanya itu sebenarnya adalah usia yang sudah agak besar. Nah, tapi ini versi memang ditanyanya usianya 10 sampai 17 tahun. Nah, jadi bayangkan mereka sudah lebih menikah lebih awal pada usianya. Nah, kalau menurut saya, dan ini gambaran seluruh Indonesia menurut saya sih ya, dan dunia juga begitu. Pertama, berkaitan dengan persepsi terkait dengan perempuan. Gitu. Jadi banyak keluarga menganggap ini masih menganggap perempuan itu punya nilai domestik. Jadi seperti tadi Ibu Kadis Pariwisata mengatakan beli ganaa. Ya, jadi kalau beli ganaa itu tidak dipertahankan, ya harga diri keluarga jadi turun gitu. Nah, saya pikir usaha-usaha menolong dalam hal itu, mengurangi prinsip-prinsip seperti itu menurut saya banyak cara dilakukan untuk menolong. Seperti tadi Ibu Meske mengatakan. Tetapi saya melihat secara massal sebenarnya kita bisa menyasar melalui sekolah. Itu pertama. Karena sekolah itu kan masif sifatnya. Jadi memberi kesempatan kepada perempuan atau adik kecil kita sekolah sampai setidak-tidaknya tamat SMA. Karena dengan begitu, sepanjang dia sekolah, dia punya pengetahuan tentang pertama, apa risiko-risiko dari perkawinan anak. Kedua, dia mengerti bagaimana konsep pernikahan. Jadi ini yang saya baca, umumnya kalau perempuan sudah sekolah, lulus SMA, jauh lebih rendah perkawinannya. Ya, lulus SMA. Jauh lebih rendah dibanding yang di bawah itu. Jadi menurut saya ya sekolah. Ya, ini yang pertama. Kedua, menurut saya juga karena secara umum kan orang itu mendapat pengetahuan kan via sekolah, itu pertama. Kedua, via komunitas, yaitu komunitas itu bisa lewat gereja atau lewat komunitas-komunitas keagamaan lain. Saya pikir dua hal ini bisa dilakukan oleh pihak-pihak di luar keluarga ya, ini di luar keluarga tentu. Jadi itu jadi sekolah, komunitas, tentu ini di luar keluarga. Tentu utamanya si keluarga. Nah, bagaimana menyasar keluarga? Ya tentu saya setuju dengan Ibu Meske tadi, ya memang harus diberi pengertian. Cuman ada satu catatan. Salah satu juga yang mendorong keluarga menikahkan anak, tempo hari dikatakan oleh Ibu Sitasi Jagote, ini survei dia atau menurut dia, adalah tokoh adat. Jadi tokoh adat itu memaksa kadang-kadang. Nah ini dia, ini satu problem baru sebenarnya. Jadi bukan hanya sekolah, bukan hanya gereja atau komunitas agama dan keluarga, tapi ada pihak lain lagi, yaitu tokoh adat. Ya, dengan memprovokasi. Nah ini perlu dipikirkan juga. Nah, dengan kata lain, ini juga bisa faktor yang mengubah. Nah, jadi kalau tadinya itu yang faktor yang mendorong, sekarang kita pakai tokoh agama, tokoh adat menjadi faktor penghalang terjadinya perkawinan agama. Itu menurut saya, Bung Lase. Terima kasih, Bang. Itu artinya harus ada gerakan untuk menyasar sekolah, kemudian tadi itu keluarga paling utama, dan tokoh adat yang harus melakukan kita lakukan pendekatan-pendekatan supaya bisa mengerti bahwa perkawinan anak itu ya bagaimanapun akan tidak sesuai dengan aturan dan sangat membawa hal yang tidak baik bagi generasi kita. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi kedua. Saya mencoba menghubungi Putri Necis. Halo Necis, bisa di-unmute dulu, Dek? Halo, iya. Oke.
Ya, Mas. Ya, apa pendapat Anda seperti yang saya tanyakan tadi, sebagai seorang putri yang sempat punya tanggung jawab sebagai putri inteligensia ya, kalau nggak salah ya? Iya, betul sekali, Mas. Ya, oke. Oke. Apa pendapat Anda soal ini dan apa yang Anda bisa lakukan? Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada dasarnya kita tahu dulu bahwa pernikahan ini adalah ikatan lahir batin antara laki-laki sama perempuan. Dan pernikahan itu sendiri biasanya hanya dilakukan sekali seumur hidup ya. Nah, kalau berbicara tentang pernikahan di usia dini ini, mungkin itu karena banyak faktor-faktor. Ya, mungkin mulai dari faktor satu, keluarga yang biasanya menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya maka salah satu tanggung jawab dari keluarga itu berkurang, sehingga anak perempuan akan menjadi tanggung jawab dari si laki-laki. Nah, menurut saya itu adalah salah satu cara yang akan menyebabkan anak tersebut berakibat fatal, misalnya dari segi kesehatannya, segi pendidikan, dan bahkan rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Nah, cara kita menghadapi ini mungkin sesuai dengan yang telah disebutkan oleh para narasumber sebelumnya, itu sebetulnya harus mulai dari keluarga. Harus memperbanyak waktu bersama keluarga. Nah, terus memperbanyak skill-skill anak muda zaman sekarang, sehingga mereka tidak berpikir bahwa menikah itu adalah salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan. Sedangkan kita harus mengajak mereka untuk lebih percaya diri bahwa mereka itu adalah generasi penerus bangsa yang siap terjun menjadi penerus. Nah, apa yang harus mereka lakukan itu, kita harus mengajak mereka untuk ya menerima pendidikan yang lebih, menjadi pribadi yang punya impian. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mencegah atau memberikan solusi dalam mengatasi pernikahan muda ini? Nah, seperti yang telah kita lihat tadi, bahwa salah satunya adalah membuat sebuah gerakan-gerakan. Itu tadi disampaikan oleh Ibu Anggraini. Jadi saya sangat setuju bahwa melalui gerakan-gerakan kita bisa menjadi bagian atau tim yang bisa menjadi influencer kepada masyarakat. Kita bisa mendekati orang tua terlebih dahulu, bahwa kita memberikan pengetahuan tentang apa sih penyebab dan apa nanti kejadian, apa yang akan menyebabkan masa depan anak tersebut hancur dan sehingga mengakibatkan kemiskinan. Nah, mungkin pikiran kita dari awal tadi bahwa dengan menikahkan anak kita maka akan mengurangi kemiskinan, tapi malah sebaliknya. Dan bahkan dengan adanya pernikahan di usia dini ini akan menurunkan kualitas sumber daya masyarakat kita, khususnya di Kepulauan Nias ini dan terlebih khususnya lagi ke Nias Selatan. Jadi harapan saya melalui mungkin saya sebagai pemuda bisa kita gabung ke gerakan-gerakan, membuat gerakan-gerakan lebih dekat kepada masyarakat, ya. Atau bisa misalnya kita buat ke sosial media untuk lebih mengedukasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin itu dari saya, Mas. Terima kasih. Oke, sepakat. Jadi kita harus melakukan gerakan-gerakan yang mengarah pada penghentian perkawinan usia dini. Nah, kembali ke Ibu Justina, tadi sudah dijelaskan bahwa datang ke desa-desa, datang ke puskesmas, dan kemudian mengingatkan bahwa pernikahan anak tidak baik untuk dilakukan. Nah, tentu kita ingin bertanya soal hal-hal apa saja yang konkret dilakukan setelah kita diskusi ini. Artinya program apa saja nanti yang konkret yang bisa dilakukan, kemudian bisa menjaring kita atau membawa kita untuk bisa bergerak bersama. Nah, tapi sebelum menjawab, saya putarkan dulu sebuah video, ya, sebuah video yang juga merupakan pesan-pesan dari Ibu Miske atau Ibu Justina Revi. Kita saksikan bersama-sama. Perkawinan anak dapat memunculkan risiko kesehatan bagi perempuan. Perkawinan anak juga berpotensi memicu munculnya kekerasan seksual dan pelanggaran
hak asasi manusia. Saya, Justina Repi Hilarius Duha, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nias Selatan, menyampaikan stop pernikahan anak di bawah usia dini yang dapat merusak masa depan anak sebagai generasi bangsa. Ya, bisa merusak generasi masa depan bangsa. Ini menarik. Artinya harus ada gerakan. Itu kita sepakati dulu itu ya. Nah, tadi ada usulan, Bu, bahwa perlu juga ada aturan. Ya, selain sosialisasi tapi ada juga aturan. Nah, itu kan Ibu juga sebagai anggota DPRD kan. Nah, bagaimana Ibu merespon ini? Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak. Saya rasa mungkin perlu kita kerjasama sama Dukcapil ya untuk membuat aturan undang-undang di mana kita jangan mengeluarkan surat izin bernikah pada anak usia dini. Tapi kalau seandainya orang tuanya memaksa, ya itu urusan orang tuanya lah ya. Tapi tetap Dukcapil jangan mengeluarkan surat izin menikahnya dulu. Nanti pada saat dia sudah berusia 19 tahun, mungkin baru bisa dikeluarkan suratnya. Karena saya kemarin juga berbicara dengan Kadis Dukcapil. Dan memang itu sudah mulai dilakukan oleh Dukcapil karena atas bukan perintah ya, tapi sesuai dengan undang-undang yang sudah diberikan oleh pusat, dari pusat ya, Kepres ya, bahwa tidak boleh menikahkan anak di usia dini. Kalau seandainya orang tua memaksa, itu urusan orang tuanya, tetapi Dukcapil tidak boleh mengeluarkan surat izinnya. Nanti pada anak itu usia 19 tahun baru boleh dikeluarkan suratnya. Jadi saya juga sepakat dengan Dukcapil dengan masalah undang-undang tersebut, karena undang-undang tersebut sudah disahkan di pusat bersama DPRD pusat. Saya rasa itu saja Pak. Terima kasih. Oke. Artinya memang ada usaha untuk melakukan rencana membuat undang-undang lewat DPRD ya Bu ya. Ini menarik, artinya ketika seseorang melanggar aturan itu maka akan ada sanksinya. Karena kalau tidak ada sanksi maka orang tidak akan takut. Nah itu kita tunggulah, artinya ada sebuah gerakan yang tentu harus kita dukung. Nah sosialisasi sangat penting ya. Seperti di video tadi bahwa dengan nanti video-video ini kita edarkan di media sosial, maka paling tidak orang yang mendengar bisa mengerti apa akibat atau dampak dari pernikahan anak. Nah, sebelum kita masuk dalam interaktif, nanti ada beberapa pertanyaan dari netizen lewat live chat di YouTube, dan juga kita mengundang ya semua pendengar kita yang ingin mau join. Ada link ya di live chat, silakan klik kalau mau join dengan kita dan bertanya atau memberikan masukan. Baik, sebelum kita masuk ke sesi 2, kita coba dengarkan dulu beberapa video sosialisasi dari para perempuan Nias yang memberikan perhatian penuh untuk mengajak masyarakat stop pernikahan usia anak. Ya, kita saksikan dulu. Pernikahan usia anak atau perkawinan anak adalah bentuk kekerasan terhadap anak karena memiliki kerentanan lebih besar terhadap akses pendidikan dan kesehatan. Juga berpotensi menyebabkan berbagai bentuk kekerasan dan membawa kehidupan dalam kemiskinan. Saya, Esther Tulambanua, mengajak kita semua untuk mencegah pernikahan usia anak untuk kehidupan yang lebih baik. Mari, stop perkawinan anak.
Perempuan yang menikah pada usia anak cenderung memiliki masalah kesehatan reproduksi. Selain itu, anak yang lahir dari ibu usia anak cenderung memiliki berat badan rendah, stunting, dan juga masalah kesehatan lainnya. Ini merupakan faktor penyebab turunnya kualitas sumber daya manusia, terutama generasi muda, yang merupakan aset dan kunci pembangunan bangsa dan negara. Saya Rizlina Dahi mengajak kita semua untuk mencegah pernikahan usia anak. Mari stop pernikahan usia anak. Saya Eka Mariati Waru mengajak kita semua untuk mencegah pernikahan usia anak. Stop perkawinan anak. Perkawinan anak merupakan sebuah topik yang wajib terus kita perbincangkan. Sebagaimana pasti kita tahu bersama bahwa angka perkawinan anak di Indonesia masih cukup tinggi. Tentang topik ini sendiri saya yakin masih banyak juga yang membela. Sebagian pembelaan misalnya menyatakan bahwa pernikahan usia dewasa juga belum tentu membawa kebaikan, belum tentu membawa kesejahteraan. Ya benar juga. Namun bagi saya, apapun pembelaan itu, yang namanya perkawinan anak tetap tidak bisa kita toleransi. Ya. Sudah banyak bukti bahwa perkawinan anak ini membawa dampak yang buruk bagi kehidupan anak. Ya, perkawinan anak merampas kesempatan anak untuk memperoleh kesehatan yang lebih baik, memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, dan juga pengalaman yang lebih luas. Hasil-hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa anak yang menikah usia muda menjadi sangat rentan terhadap KDRT atau kekerasan dalam keluarga. Oleh karena itu, saya, Happy Harepa, mengajak kita untuk mencegah, untuk menghentikan perkawinan anak. Stop perkawinan anak, stop pernikahan dini. Menikah di usia muda bukanlah cara untuk mencegah kemiskinan, tetapi malah sebaliknya. Karena minimnya pengetahuan akan mengakibatkan gangguan mental terhadap anak dan bahkan rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Masih anak, jangan dipaksa menikah dan jangan sampai punya anak. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Biarkanlah mereka bersekolah, menerima pendidikan, memperbanyak skill, dan meraih cita-cita. Saya Necis Deli mengajak kita semua untuk mencegah pernikahan di usia dini. Mari stop perkawinan anak. Saya, Olivia Fau, mengajak kita semua untuk mencegah pernikahan usia anak. Stop perkawinan anak. Halo, saya Putri Miseregule mengajak kita untuk mencegah perkawinan usia anak. Stop perkawinan usia anak. Yahoo! Mengatasi masalah perkawinan usia anak haruslah dimulai dengan merubah cara berpikir kita dalam memaknai kemiskinan. Kemiskinan harus dimaknai sebagai tantangan untuk berjuang dalam meraih masa depan yang lebih baik lagi. Hadapilah tantangan itu, wahai orang tua, jangan korbankan anakmu. Stop perkawinan anak. Ya, ini menarik ya, video-video yang dibuat oleh para perempuan Nias dengan tema saatnya perempuan Nias bicara, dan ini terus akan kita gaungkan, gemakan kepada seluruh dunia untuk disebarkan nanti di media sosial supaya apa tadi yang kita inginkan, angka prevalensi di Nia Selatan bisa turun. Jadi kita sepakati bahwa tahun depan kita rapat atau diskusi seperti ini dengan data yang sudah berubah seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Anggriani. Nah,
kita coba ya interaksi dengan para pendengar kita. Barangkali ada yang mau menyampaikan masukan, menyampaikan harapan, menyampaikan pertanyaan. Nah, beberapa yang sudah memberikan pernyataan di YouTube, ya, ada yang menyampaikan dari Yuniani Larosa, seperti terlihat di layar, dia mengatakan bahwa wanitanya sudah mengambil bagian dalam menggagas pernikahan usia anak di Stop. Dia mengapresiasi, terima kasih Ibu Yuniani Larosa. Kemudian dia juga mengatakan bahwa Stop pernikahan anak di bawah ini, maksudnya acara ini gantung judulnya Stop pernikahan usia anak, itu usul saya Bu Esther. Nah, ini soal pemilihan kata. Jadi menurut dia pernikahan anak di bawah umur gitu ya. Jadi gantung katanya. Oke, terima kasih masukannya. Kita akan coba nanti perhatikan. Oke. Ya, ada dari Olivia Mariati Fau yang tadi juga menyumbangkan video. Dia mengatakan bahwa kunci dari semua ini adalah mindset, kemudian keluarga, juga pemerintah. Nah, ada Ibu Susi Duha, ya, peran keluarga, pendidikan, dan ekonomi penting untuk mencegah pernikahan anak di bawah umur. Ya, benar sekali. Ini Yuniani Larosa lagi menyampaikan masukan, bagaimana kalau dibuat undang-undang daerah? Ya, tadi seperti yang sudah disampaikan dan benar-benar sudah tadi dijawab oleh Ibu Justina Repi, akan dilakukan. Nah, juga di chat Ibu Bang Elisati mengatakan bahwa jika perkawinan usia anak, jika perkawinan usia anak belum tentu bahagia dan berhasil, apalagi perkawinan usia anak. Ya, jadi dewasa aja belum tentu bahagia, ya, apalagi anak kan. Ini masuk akal juga. Ya, jadi ini jawaban dari apa perkawinan dewasa tidak jaminan bahagia. Oke, kami undang juga teman-teman yang mau bergabung di sini dengan mengeklik ya apa yang ada di tautan di YouTube. Nah, sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, kalau ada, karena kita punya waktu sedikit lagi, sekitar 10 menit, dari Kak Esther mungkin bisa memberikan gambaran. Tadi kita sudah dengar teman-teman yang ada di Pulau Nias, lain kan kita yang ada di luar Nias kan pasti kan hanya sekedar untuk mendorong supaya bergairah. Nah, menurut Kak Esther sebagai penggagas acara ini juga, bagaimana cara kita membantu para perempuan Nias supaya bisa membentuk sebuah gerakan dalam menghentikan isu ini? Silakan Kak Esther. Halo Kak Esther. Halo. Ya, Kak Esther. saya kira ya, terima kasih. Memang inilah tujuan kita mengadakan percakapan ini. Tujuannya agar prevalensi yang tinggi di Kabupaten Nias Selatan khususnya yang tadi disampaikan 14,3%. Artinya 14,3% prevalensi ini ada di dalam usia perkawinan 100 perkawinan ada sekitar 14 orang yang usia anak. Dan angka 14,3% ini itu bukan hanya tertinggi di Pulau Nias, tapi dia tertinggi di Sumatera Utara. Bahkan 14,3% ini itu di atas rata-rata nasional yang 11,2 kalau tidak salah. Jadi kita memang harus kerja keras. Ibu Repi dengan kawan-kawan di tim PKK adalah harapan kita dalam di paling depan ini bersama Pemda dan semua. Saya kira stakeholders ini kan bukan hanya Pemda,
tetapi juga simpul-simpul masyarakat, ormas sebagai civil society, kemudian akademisi, gereja-gereja, kelompok masyarakat, media, dan lain-lain. Karena di dalam diskusi kami sebelumnya, itu ada faktor sosialisasi yang terhambat. Karena geografis, karena belum diprioritaskan bahwa ini penting begitu. Jadi akhirnya seperti disampaikan tadi, banyak yang nggak tahu sudah melanggar aturan gitu bahwa batas usia adalah 19 tahun. Dari sisi tradisi tadi memang harus diperbaiki karena masih ada stigma. Perkawinan lewat usia itu laku untuk kawin ya. Jadi dulu menurut tradisi itu umur 12, 13, 14 itu usia yang cocok untuk menikah gitu. Ya ini harus kita belum harus melakukan revitalisasi terhadap tradisi dan budaya ini. Ya karena itu peran-peran dari tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh pendidik, agama itu sangat penting sekali untuk bisa merubah aturan-aturan yang masih berlaku di kalangan masyarakat. Karena kita ini tidak bisa dipisahkan dari adat. Orang Nias itu adalah masyarakat adat, sehingga aturan-aturan itu yang harus kita sesuaikan. Kalau adatnya, aturan-aturan yang dipakai selama ini tidak berlaku, sebaiknya itu diperbaiki. Nah, tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita juga mengkaji dulu. Jadi sebelum menentukan langkah-langkah, kita kaji dulu. Ini kan faktor-faktornya banyak. Jadi kita lihat bukan hanya faktor kemiskinan ternyata. Ada juga faktor ketidaktahuan. Ya, ada juga faktor keluarga. Keluarga menikahkan, itu ada contoh di medsos kemarin itu ya ada keluarga yang menikahkan. Jadi dia ingin dengan berbagai faktor, alasan ekonomi, alasan supaya dia merasa bangga anaknya sudah menikah. Dan di utara ada dinikahkan di gereja. Jadi dianggap sah. Jadi gereja menikahkan. Karena apa? Kita cari tahu, nggak dipaksa. Tetapi fakta-fakta lainnya ada. Bahwa sekarang ini teknologi sudah makin maju. Ini juga ada karena pergaulan bebas. Jadi macam-macam ini. Jadi faktor. Jadi faktor penyebab ini harus kita pahami sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah. Kalau kita tidak tahu apa penyebabnya, apa kerentanannya, ya kita tidak bisa menyusun langkah-langkah strategis. Yang pertama. Yang kedua, kita harus punya target. Nah, kalau kita bicara angka-angka sekarang ini di RPJM, saya kira kita sama-sama bisa memahami bahwa kita masuk di dalam program pembangunan di mana target RPJM itu ada menurunkan angka prevalensi nasional 12,2 menjadi 8,74. Nah, kita 14,3 khususnya di Selatan. Bagaimana kira-kira kita bisa sama-sama melakukan upaya? Ya tentu tadi sudah diusulkan, ini harus menjadi gerakan sosial bersama. Jadi setiap orang harus mempercakapkan, setiap orang harus memahami, setiap orang harus tahu apa yang harus dilakukan. Semua harus ambil bagian. Jadi kita tidak bisa menyerahkan ini kepada Pemda, tapi kita harus juga melihat sekeliling kita. Kalau ada ya disampaikan. Jadi itu harus menjadi gerakan sosial bersama yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan nanti kita bisa membentuk sebuah solidaritas bersama untuk ini. Sehingga angka yang 14,3 itu bisa kita turunkan, kalau bisa juga tidak Nia Selatan bukan menjadi pemberat untuk tingkat nasional Tidak jadi anak bungsu lagi di bawah ya. Ini. Kita menjadi menolong menurunkan itu. Kalau kita tidak ikut turun ya tentu kita namanya pemberat. Begitu kan? Iya. Ya. Jadi memang kita harus punya target. Nah, target itu yang harus kita siapkan untuk kita menetapkan langkah kita. Saya kira itu sementara. Baik, Kak. Nanti kita lanjutkan lagi. Artinya menarik bahwa kita sih bermimpi
PKK bergerak, akademisi bergerak, pelaku wisata bergerak. Nah, ngomong-ngomong soal pelaku wisata, di sini ada tamu kita yang mungkin ingin memberikan pendapatnya. Kebetulan juga dari pemerhati perempuan, penyuka perempuan pastinya ya. Ada Bung Herwil Areva. Silakan Bung. Ya Bu. Yahu Bang. Oke. Mau menyampaikan apa, Bang? Bung? Baik. Silakan Bung. Terima kasih Bang Apollo. Salam sehat buat kita semua. Saya sangat tertarik sih menyimak dari pembahasan kawan-kawan pada hari ini mengenai untuk stop mengkampanyekan stop pernikahan anak di usia dini. Memang sih menurut saya dari pengalaman yang saya lihat juga di beberapa tempat wisata, memang banyak juga anak-anak yang saat ini sudah seperti banyak bergaul dengan kehidupan bebas ya. Jadi mungkin saya setuju tadi memang itu tidak lepas dari bagaimana didikan di rumah. Ya, karena lebih banyak di rumah dibanding di sekolah, walaupun sebenarnya tidak lepas juga dari dunia pendidikan. Namun daripada itu semua, saya cuma sedikit menyampaikan bahwa selain stop dengan pernikahan anak usia dini, ada satu fenomena lagi yang memang saat ini berkembang di masyarakat, dan saya juga sering temui di beberapa objek wisata di Kepulauan Nias ini, ya. Banyak sekarang yang saat ini beredar di masyarakat itu predator anak gitu loh. Jadi predator anak ini yang mungkin dia memanfaatkan keluguan-keluguan dari anak-anak kita, dan itu menjadi suatu karakter dari si individu laki-laki itu. Ya mungkin memang selain memang kita sebagai orang tua juga harus melihat fenomena-fenomena ini, juga kita harus melihat tingkah laku anak yang saat dia kembali ke rumah seperti apa. Banyak faktor tadi disampaikan oleh Ibu Esther, dari ekonomi dan dari sisi perhatian orang tua. Dan hal itu yang saat ini wajib menjadi perhatian kita sih Bang Apollo. Dan memang saat ini saya jadi dengan teman-teman di Gunung Stoli, ada lagi coba mau diskusi dengan Pak Kapolres mengenai fenomena yang terjadi ini benaran, ini mengenai predator anak ini. Jadi tidak hanya mengenai stop kekerasan terhadap anak, stop terhadap pernikahan usia dini, bahkan kita juga harus melakukan stop terhadap predator anak ini, yang memang saat ini memang sudah ada di Kepulauan Nias. Setuju. Mungkin itu aja sih Bang. Thank you Abang. Oke, terima kasih Herwil. Semoga sukses. Ini masukan yang luar biasa karena beberapa kabar kita lihat di Facebook, tiba-tiba udah hilang, ada orang hilang, perempuan hilang. Ya, kita nggak tahu ya. Jadi maksud saya ini benar kalau ada gerakan untuk bisa bekerja sama dengan polisi, bisa menghambat ya predator anak. Terima kasih Bung Herwil, sukses. Oke, ini tadi dari pelaku ya pariwisata. Nah, mungkin sebagai Kadis Pariwisata, Ibu Anggra ini punya semacam usul konkret atau kira-kira seperti apa yang disampaikan Bung Herwil, apakah itu bisa dilakukan? Silakan Bung Anggra, Ibu Anggra ini. Iya, Bang Apollo, yang jelas dari kami, dari Disbud Parpora pasti akan dengan isu ini saya akan mencoba menselaraskan program-program yang ada di Disbud Parpora untuk bisa membantu menurunkan angka ini. Menurut saya yang paling penting adalah bagaimana perempuan dan anak perempuan ini bisa diberdayakan. Ya, ketika mereka berdaya, sebagaimana disampaikan Bang Elisati tadi, mereka mampu menolak dalam tanda kutip tidak dinikahkan pada usia anak. Jadi upaya memberdayakan anak perempuan ini saya pikir banyak caranya ya, dan seluruh stakeholder bisa melakukan ini, mulai dari pendidikan, kemudian kita meningkatkan kapasitas anak perempuan sehingga mereka bisa mandiri, bahkan kalaupun alasannya ekonomi,
mereka bisa membantu orang tuanya untuk keluar dari masalah ekonomi. Berikut, karena kami sering bersentuhan dengan tokoh adat, ya, tokoh adat, kita tahu peranan tokoh adat ini sangat penting, ya, pasti akan didengar. Nah, ini mungkin akan menjadi salah satu bahan juga bagi kami. Tadi mungkin saya juga chat, saya baru terinspirasi nih. Mungkin di hari keluarga berencana atau hari apa, kita bikin lomba mainan, karena mainan ini kan sangat membumi Ya, ini ya. disukai banyak orang. Kalau salah satu syair aja ngelarang, ada narasi soal jangan nikah dulu atau ntar ruginya apa, ini kan sangat menarik. Biayanya nggak besar, tapi sering didengar, jangan dulu nikahkan anakmu, biar berhasil dulu, atau apa masalahnya. Ini sangat simpel. Saya terpikir untuk melakukan itu, mudah-mudahan nanti kita bisa insert soal kegiatan itu. Ya, ini udah mulai konkret nih. Kita akan ada lagu Maena, yang syair-syair Maena yang mendukung ya untuk menghentikan pernikahan usia anak. Nah, di kolom chat ada beberapa masukan. Ada yang mengatakan bahwa dimulai dari gerakan PKK melakukan pendekatan melalui perempuan-perempuan yang ikut dalam program PKK untuk memberikan penyuluhan tentang rugi dan menyedihkannya menikahkan anak di usia bawah umur ya. Dan jika memungkinkan, anak-anak di tiap keluarga diberikan skill atau motivasi untuk menggali kreativitas mereka. Nah, ini dari si Ila Collection. Ini hubungannya dengan PKK. Nah, ini kira-kira Ibu Justina bisa memberikan tanggapan? Baik, terima kasih Pak. Memang saya sudah berusaha untuk memajukan anak-anak, terutama masuk dalam pelajaran di sekolah seperti mulok ya, misalnya belajar menenun. Nah, paling tidak kan itu nanti menenun itu kan menghasilkan hasil, dan si anak ini mempunyai kesibukan, ya kan. Nah, dengan kesibukan itu dia otomatis tidak berpikir untuk menikah di usia dini. Juga dia lebih fokus nanti untuk berpikir bahwa dengan hasil ini dia bisa menjual hasilnya dan bisa menghasilkan uang, bisa juga untuk keperluan orang tuanya, mungkin membantu dalam rumah tangga orang tuanya. Jadi saya hanya berpikir sampai ke situ saja, memajukannya dengan cara memasukkan mulok-mulok yang mungkin dibutuhkan di Nia Selatan ini. Terutama sudah hilangnya masalah menenun di Nia Selatan. Dan itulah yang ingin saya galakkan. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Oh, ini menarik. Jadi kita sudah punya dua ya. Tadi soal lirik Maena, kemudian sekarang ini soal tenun ya. Jadi perempuan-perempuan Nias diajarin keterampilan. Dan terkait itu ada juga masukan dari Yuliana Wau mengatakan bahwa ya sebaiknya membekali mereka dengan berbagai keterampilan memang ya, sehingga mereka berlomba untuk menjadi pribadi yang mantap dan mandiri. Pasti dengan cara ini mereka juga akan terhindar dari pernikahan dini. Nah, itu kan sebuah fenomena juga kan, ketika kita perempuan-perempuan Nias yang tidak siap dengan keterampilan-keterampilan, lalu akhirnya apa? Ya menikah karena nggak ada pekerjaan lain gitu ya. Nah, yang lebih sedihnya lagi ketika merantau lalu menikah, dan akhirnya terjadilah seperti yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini, ya convert ya itu sih hak pribadi, tetapi maksud kita adalah bagaimana lemahnya iman, bagaimana sebuah kekuatan ideologinya tidak fondasi dalam hatinya tidak kuat. Nah, lagi-lagi peran kita semua ya, terutama keluarga, terutama para pendidik. Nah, mungkin juga pendidik yang ada di sini, Ibu Rebecca, tadi dari Kadis, dari Ibu PKK sudah memberikan
hal-hal konkret yang akan segera dilakukan ke depan. Nah, ini dari Ibu Rebecca sebagai dosen yang memiliki banyak sekali anak berupa mahasiswa ya tentunya, ya kan? Nah, kalau anak-anak yang tadi yang kandung ya itu di homeschooling ya, itu lain lagi. Tapi anak yang istilahnya dididik setiap hari itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang notabene ini modal besar sebenarnya, kapital besar untuk Nia Selatan. Nah, apa hal konkret yang segera bisa dilakukan? Ini ditodong ini segera ini. Ya, yang pertama mungkin melalui pengajaran ya di dalam kelas, karena tentunya seorang dosen tidak hanya mengajar dalam hal materi saja, tetapi juga bisa memberikan masukan-masukan, pesan-pesan tentang bagaimana mencegah perkawinan usia dini ini, gitu. Dan bagaimana mereka juga bisa menjadi duta gitu di tengah masyarakat, karena yang saya ajar itu kan calon guru ya, berarti mereka bisa jadi duta gitu ya. Kemudian juga termasuk juga menyangkut skill dan juga kemampuan untuk mengungkapkan pendapat ya. Dan kalau agak sulit mereka mengungkapkan pendapat melalui lisan, mereka juga bisa diajar untuk menulis. Itu para mahasiswa diajak menulis untuk menyatakan pendapatnya tentang perkawinan anak, dan ini bisa disebar kemana-mana gitu, bisa dibaca oleh di mana-mana. Dan beberapa mahasiswa yang sudah menulis ya, Pak AC menulis puisi, menulis cerita, ini juga bisa dimanfaatkan untuk bisa mereka menulis, atau mereka juga bisa memberikan semacam pelatihan menulis gitu. Mungkin melalui itu mereka diajak menulis, maka anak-anak itu bisa mengungkapkan isi hatinya. Kebetulan saya juga punya komunitas ya, komunitas Balai Drono namanya. Salah satunya yang pernah kami lakukan itu bersama Wahana Visi, itu mengajak mereka menggambar, mengungkapkan isi hati mereka gitu. Dan dari gambar-gambar itu dipajang begitu, lalu diajak berbicara, ini gambarnya tentang apa gitu. Dan rupanya ada juga ya anak-anak yang mengungkapkan isi hatinya, seperti ayah saya ini pekerja keras, jadi dia gambar gitu, dan dia tidak pernah menangis, dia terus berjuang untuk menghadapi tantangan dan lain-lain gitu. Nah, ini juga bisa menjadi kesempatan gitu ya untuk bisa membuat kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi ya dimulai dari mahasiswa, dan mahasiswa itu juga bisa menyebarkan itu kepada yang lain begitu. Ya, menarik. Mungkin nanti ke depan kita bisa kerjasama lagi ya dengan Kadis Pariwisata, dengan PKK Nia Selatan, dengan Rumah Nias, dengan Kabar Nias, kita mengadakan lomba menulis. Ya kan, nanti bisa mungkin diawali dengan pelatihan menulis dulu kan. Artinya kan supaya mereka bisa menulis, lalu kita adakan lomba menulis. Ya, dengan melibatkan misalnya PKK, kemudian Kadis, kemudian STKIP ya, atau Yayasan Pendidikan Nia Selatan. Saya pikir ini menjadi sebuah gerakan yang nyata juga untuk melakukan sosialisasi. Ya paling tidak kita memberikan mereka skill menulis, kemudian ide kita masuk juga untuk menyosialisasikan pernikahan anak ini. Saya nggak tahu teman-teman pada setuju apa enggak. Tapi saya lihat sih nanti duta-duta kita pariwisata ini bisa menjadi semacam key opinion leader juga, ya, untuk bisa kita pakai, untuk kita manfaatkan, berdayakan di media sosial sebagai duta stop pernikahan anak. Barangkali seperti itu ya, dari kerjasama tadi yang sudah kita lakukan. Nah, bagaimana Deslina melihat ini? Ini terakhir ini. Halo Deslina. Ya, halo. Ya, bagaimana Anda melihat tadi apa yang dimasukkan teman-teman tadi itu? Menurut saya masukan-masukan dari Ibu narasumber sudah sangat
bagus sekali ya, dan ide-idenya sangat brilian. Dan di sini saya hanya ingin menambahkan lebih ke ketegasan seperti yang disampaikan oleh Ibu Justina Repi tentang pelarangan keluarnya izin menikah dari Dukcapil. Bagaimana ya Bu atau teman-teman semua agar pelarangan seperti itu juga disampaikan ke tokoh adat, karena kita tahu pastinya perkawinan usia anak lebih banyak terjadi di desa-desa ya. Jadi yang sangat terikat dengan adat istiadat. Jadi dengan adanya ketegasan dari tokoh adat, dengan begitu orang tua yang akan menikahkan anaknya pasti akan setidaknya akan terhalang oleh ketegasan aturan yang disampaikan oleh tokoh adat atau tokoh masyarakat setempat. Jadi selain itu juga tokoh adat atau tokoh masyarakat boleh diajak untuk membuat aturan di desanya sendiri tentang pelarangan perkawinan usia anak. Jadi dengan mensosialisasikan kepada tokoh masyarakat atau tokoh adat, jadi tokoh adat inilah yang akan menyampaikan ke masyarakat desanya sendiri sehingga mereka bisa melakukan musyawarah tentang membuat aturan baru di desanya sendiri tentang dilarangnya menikahkan anak di usia dini atau usia anak, seperti itu. Selain itu saya juga ingin menyampaikan tadi seperti Bang Lasya sampaikan, dengan memanfaatkan duta-duta dari Dinas Pariwisata untuk menjadi tim atau semacam penyuluh akan pencegahan perkawinan usia anak. Di sini saya juga ada membaca artikel tentang pemilihan duta genre ya, atau duta generasi remaja atau generasi berencana. Jadi ini hanya sekedar ide, saya juga tidak tahu seperti apa lengkapnya tujuan dan efektivitasnya pemilihan duta genre ini. Tapi di sini duta genre biasanya akan lebih bisa masuk ke dunia kesehatan. Jadi mereka bisa diajak ke menyuluh ke desa-desa atau ikut kegiatan kesehatan sambil mensosialisasikan pelarangan perkawinan usia anak. Selain itu juga bisa melalui Dinas KB dengan membentuk penyuluh anti perkawinan usia anak, karena saya juga honorer di Dinas KB sebenarnya. Jadi bisa juga penyuluhnya itu dibekali dengan informasi-informasi yang bisa disampaikan ke masyarakat tentang pencegahan pernikahan usia anak, tidak hanya masalah kesehatan, stunting, kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai macam, tetapi ditambah juga informasi mengenai perkawinan usia anak. Begitu, Bang. Selain itu juga ada yang misalnya tadi membuat aturan di gereja. Jadi dengan ada aturan tegas di gereja yang melarang perkawinan usia anak, jadi dengan begitu akan membuat orang tua atau keluarga mundur untuk menikahkan anaknya. Jadi karena tidak ada lagi legalitas atau jalan tol untuk menikahkan anak di usia dini, ya setidaknya akan terhambat atau lebih bisa dicegah lebih dini. Ada lagi tambahan Pak, Bang Lase, karena kita tadi ada melihat atau mendengar berbagai macam solusi, salah satunya ya dari keluarga ya, pendidikan dari keluarga. Saya tidak berpikir bahwa pendidikan keluarga tidak baik, tetapi kita tidak bisa menggantungkan pendidikan keluarga apabila keluarganya juga yang kita lihat bahwa pendidikan keluarga di desa-desa itu tidak memadai. Jadi kita tidak bisa menggantungkan harapan kita bahwa pendidikan anak untuk mencegah perkawinan usia anak itu dimulai dari keluarga. Dia bisa mengajari anaknya kalau tepatnya ke sekolah dan di tokoh masyarakat setempat yang menyampaikan kepada keluarga atau kepada orang tua untuk tidak menikahkan anaknya di usia muda. Begitu, Bang. Sedikit dari saya boleh nggak ya Pak Lase? Boleh, silakan. Ya, yang pertama itu tentang aturan. Saya setuju sekali ya tentang aturan ya. Tetapi itu yang saya katakan bahwa seharusnya orang itu dapat membuat sebuah keputusan yang baik bukan karena aturan. Makanya harus ada perubahan cara berpikir, harus ada perubahan mindset gitu. Dan yang kedua tentang keluarga, kita nggak boleh menganggap remeh keluarga ya, bahwa Tuhan itu sudah memberikan tanggung jawab pada orang tua
dan mereka sebenarnya punya kemampuan untuk bisa mendidik anaknya. Hanya saja kita mereka ya karena saya sering ke desa-desa juga, saya melihat bahwa mereka nggak percaya diri menjadi orang tua. Nah, itu yang harus dikuatkan. Jadi saya pikir kalau hanya bicara tentang aturan-aturan, tetapi mereka sebenarnya tidak secara sadar untuk memilih, mereka tidak mau menikahkan anaknya, itu sama saja gitu, tidak akan memberikan solusi yang terbaik begitu. Jadi saya rasa yang kita lakukan adalah mendukung keluarga agar keluarga ini bisa menyadari bahwa pilihan-pilihan yang mereka lakukan itu adalah pilihan yang tidak baik. Mereka harus merubah cara berpikir. Jadi cara pandang ini juga yang harus kita ubah. Jangan kita menganggap remeh keluarga. Karena di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa mereka punya tanggung jawab. Mereka sudah diberikan tanggung jawab oleh Tuhan itu untuk menjadi keluarga. Nah, jadi tetapi kita yang punya kemampuan itu mendorong mereka gitu untuk mereka bisa percaya diri dan akhirnya mereka juga bisa membangun keluarga menjadi sebuah keluarga yang kuat. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, menarik, artinya melengkapi tadi bahwa keluarga adalah entitas ya paling pokok yang harus kita sasar untuk tadi itu mengubah paradigma, mengubah cara berpikir supaya bisa mengerti efek buruk daripada perkawinan anak. Nah, ada masukan dari Ononiha, dari senior kita yang ada di London, Pak Sirus Laia. Dia mengatakan bahwa idenya membuat aktivitas untuk anak-anak muda untuk merupakan tantangan masyarakat di seluruh dunia. Jadi fenomena membuat aktivitas di anak-anak itu tidak hanya di Indonesia, tetapi terjadi di seluruh dunia. Oke, jadi bisa belajar dari keberhasilan dan kegagalan aktivitas itu di daerah-daerah lain. Nah, kita bisa melihat ya apa yang terjadi di daerah lain supaya kejadian yang gagal di daerah lain kita tidak perlu lakukan. Nah, itu perlu benchmark tentunya. Itu usul dari Pak Sirus Laia. Nah, ada satu lagi dari Omo Duru-Duru ya, dia mengatakan bahwa di Nias itu terjadi pernikahan anak karena dicontohkan juga oleh orang tua ternyata. Ya, jadi dia belajar dari orang tua mereka bahwa mereka itu lah orang tua aku menikah umur 15 kok, masa aku nggak bisa gitu ya. Nah, tapi itu artinya kembali lagi pada penegasan aturan bahwa aturan ada loh. Kamu melanggar aturan ya konsekuensinya kamu masuk penjara. Itu pertama. Nah, kedua, kita harus memberitahu bahwa itu salah ya, itu akan menghasilkan hal-hal buruk. Nah, tadi hal-hal buruknya tadi sudah kita bahas, sudah ada di video-video yang juga akan nanti kita sebarkan. Nah, kemudian dari situ kita sudah bisa melihat dan kita bisa menyimpulkan bahwa tanggung jawab kita yang ada di sini sekarang adalah menyadarkan tadi. Saya setuju banget bahwa sekarang kita sudah satu visi, kita sudah sepakat untuk memulai langkah baru, memulai gerakan baru, sehingga apa yang akan kita segera lakukan akan bisa kita wujudkan ke depan. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang sudah hadir, juga kepada semua penonton yang ada di YouTube. Oke, kemudian si Pak Sirus menambahkan ya, biasanya aktivitas yang bersifat mengajar kontraproduktif buat anak muda. Nah, itu tadi juga kita ini para pendidik mungkin juga harus mengetahui psikologi anak ya. Kalau mereka diajar itu mereka nggak mau. Nah, itu pendekatan yang mungkin perlu dilakukan. Oke, pendekatan-pendekatan tadi sudah kita lakukan bahwa kita perlu menyasar gereja. Pendekatannya ya tentu melalui gereja, pendekatan lewat kepala adat ya tentu melalui kepala adat. Kalau tadi di PKK ya melalui ketua penggerak PKK-nya, pariwisata ya ke pariwisata. Artinya semua berperan. Nah, untuk terakhir kita mengakhiri diskusi kita sore ini, saya minta kepada semua narasumber saya mencoba memberikan semacam konklusi ya atau kata penutup statement closing statement supaya kita bisa dicerahkan dan menjadi bekal kita untuk segera melakukan gerakan ke depan. Nanti di akhir acara
kita akan sama-sama merekam, kita sebutkan, kita teriakan stop pernikahan anak sambil menahan tangan seperti ini ya. Itu di akhir acara. Nah, saya berikan dulu kesempatan kepada para pengajar. Tadi saya sebut di akhir bahwa pengajar juga perlu melakukan pendekatan yang pas terhadap anak didik, terhadap mahasiswa. Nah, itu nanti sekaligus statement closing statement. Saya mulai dari Pak dosen, Pak Elisati Hulu. Silakan. Oke, terus terang tadi saya mencoba melihat-lihat dari segala sudut sebenarnya. Jadi setuju kalau keadaan normal kita berharap keluarga menolong. Tapi ini kan banyak yang tidak normal. Oleh karena itu segala hal harus dilakukan. Baik dari sisi keluarga, kalau nggak bisa di sisi keluarga, ya gereja. Kalau nggak bisa di gereja, ya sekolah. Kalau nggak bisa sekolah, ya aturan. Karena semuanya itu mestinya kalau normal, semuanya juga nggak perlu ada. Bahkan kalau kita hidup normal, mungkin juga kita akan jalan sendiri. Nah, jadi saya sangat mendukung segala usaha baik dari Kadina, dari pariwisata, dari akademik, yang selatan, baik dari pemerintah maupun dari anggota DPRD. Saya pikir tinggal pemetaan mana yang mau disasar. Masing-masing bekerja sesuai dengan perannya gitu. Tapi ada yang paling kuat ya, biasanya kalau anggota DPRD membuat aturan biasanya mengikat seluruh daerah, biasanya begitu. Gereja juga sama ya. Gereja juga pasti akan mengikat seluruh jemaat. Ya, jadi mana yang mana ya masing-masing kita serahkan kepada pihak-pihak yang terkait. Kalau saya berpikirnya seperti itu. Terima kasih, Bung Lase. Baik, terima kasih. Setelah itu giliran Ibu Rebecca closing statement-nya. Ya, saya setuju ya bahwa apa yang kita mau lakukan ini memang tidak boleh hanya dalam satu sisi saja. Tetapi yang saya ingatkan bahwa jangan juga anggap remeh gitu ya satuan terkecil itu seperti keluarga yang ada di desa itu gitu. Jadi kita bisa melakukan segala cara dan itu yang harus kita lakukan dari segi tadi sudah dikatakan dari cara berpikir, dari segi aturan, dari komunitas-komunitas yang membuat gerakan. Dan tentunya yang paling utama adalah keluarga. Kalau keluarga memang tidak bisa, maka kita juga harus mendukung keluarga ini agar bisa memperbaiki diri, gitu. Karena itu sebuah lembaga yang sangat penting, gitu ya. Walaupun dianggap remeh, gitu sampai hari ini. Apalagi keluarga yang ada di desa-desa, gitu. Jadi ya saya hanya saya berharap bahwa semua perjuangan yang kita bisa lakukan, kita dapat lakukan dan akhirnya mengurangi perkawinan usia anak di Kabupaten Nia Selatan dan juga mungkin di seluruh dunia. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Rebecca. Kemudian sekarang saya kasih giliran kepada Necis Daily, silakan Necis. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya setuju sekali bahwa statement yang harus kita lakukan itu pertama mulai dari keluarga. Nah, harapan saya juga keluarga ini misalnya orang tua. Kita sebagai orang tua bagusnya mendukung apa yang diimpikan oleh anak-anak. Biarkanlah mereka berkarir. Kalau misalnya mereka memiliki sebuah hobi, jadi kita boleh mendukung hobi tersebut, menjadikan sebuah hal yang mereka sukai, dan itu bisa menjadi salah satu tempat yang bisa membuat mereka menyibukkan diri. Misalnya apa yang mereka sukai, misalnya dalam hal kecantikan, dalam hal misalnya mau menjahit, dukunglah mereka terus, buatlah pelatihan-pelatihan sehingga mereka mencintai apa yang mereka sukai dalam hidup ini. Jadi mungkin itu salah satu yang membuat mereka tidak akan kepikiran untuk menikah di usia ini. Selanjutnya bisa juga melalui organisasi-organisasi komunitas yang kita ikuti,
Ya, kabarnya kita menjadi seperti yang saya bilang tadi, menjadi influencer. Kita perpanjangan tangan untuk mensosialisasikan kepada daerah-daerah tertentu yang masih meningkatnya kasus pernikahan di usia dini. Harapan saya itu juga tidak hanya keluarga sama komunitas, mungkin pemerintah juga berperan aktif dalam hal ini sehingga akan mengurangi kasus tersebut. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Necis. Kemudian tadi ada beberapa usulan-usulan, nanti mungkin nanti kita bisa rencanakan hal-hal yang lebih konkret lagi ya. Aku sih kepikiran nanti Kadis Pariwisata Nias Selatan membuat semacam TikTok ya. Ini kan sekarang TikTok lagi bisa menjadi pemengaruh juga tentang ini, jadi bisa dibuat konten-konten yang baik. Nah, langsung ke Ibu Anggrani, silakan closing statement-nya. Sebentar saya ya, silakan. Ya, singkat saja, anak perempuan Nias itu harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan, kemudian juga untuk berkarya, karena itu akan merupakan salah satu faktor yang akan menurunkan angka perkawinan. Jadi untuk keluarga kita tunda dulu perkawinan anak sampai usianya cukup untuk menikah. Dan kita sebagai perempuan Nias harus mensupport itu. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang silakan Deslina. Saya Deslina Dahi ingin menyampaikan tadi bahwa memang benar keluarga tidak bisa disepelekan ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Rebecca. Tapi saya hanya ingin menyampaikan sudut pandang tentang keluarga, tentang memaksimalkan kapasitas keluarga demi mendukung pencegahan usia anak ya. Bukan berarti karena keluarga memang terpenting, tetapi masih banyak juga hal yang harus diperhatikan dalam keluarga, itu memberikan wawasan kepada kedua orang tua melalui, tentunya tidak secara lisan, karena biasanya yang secara lisan ini menurut saya kurang efektif ya, karena kita juga sudah tahu bahwa dari dulu juga sudah dilarang menikahkan anak, tapi buktinya sampai sekarang justru malah Nias Selatan berada di posisi yang tertinggi. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa perkawinan usia anak adalah tanggung jawab semua aspek, semua kita semua punya tanggung jawab, baik anak-anak, remaja, orang tua, pemerintah, dan berbagai macam. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan menyampaikan informasi ini, memanfaatkan media yang kita punya, dan memanfaatkan jabatan seperti, makanya di setiap saya berbicara saya selalu membawa nama Ibu Justina Repi ya, karena saya merasa bahwa beliau punya power sedikit untuk agar yang kita bahas di sini tidak sia-sia gitu. Setidaknya beliau ada untuk mendengarkan kita, dan setidaknya sudah ada mewakili juga dari pemerintah selain Ibu Kadis Pariwisata ya. Nah, jadi mohon maaf Ibu jika saya memiliki beberapa penyampaian yang kurang pas, juga kepada Ibu Rebecca selaku aktivis pendidikan. Semuanya kan butuh harus membuka pendapat, bukan soal tidak ada yang sakit hati di sini. Iya, dan saya juga senang sekali bisa bergabung dengan ibu-ibu yang inspiratif, sangat memotivasi sekali ya, bahwa kita walaupun sudah menikah, sudah orang tua, kita masih bisa berkarya, ikut membangun bangsa dan negara. Dengan membuat forum seperti ini, kita bisa menyampaikan pendapat untuk ikut serta mengambil bagian membangun daerah kita sendiri. Demikian Bang Lasya, terima kasih. Amin, terima kasih, luar biasa. Artinya perempuannya sekarang sudah mulai tergerak dan sudah saatnya bersuara dan didengarkan suaranya. Nah, tadi titik tumpu kita ada sekarang di semua kita, tetapi lebih kepada Ibu Revi Justina. Nah, sekarang silakan Bu Revi Justina. Justina Revi. Mohon maaf. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bang Apolius Laste. Bagi saya akan tetap mensosialisasikan dan menghayu-hayukan di masyarakat dengan bantuan Dukcapil untuk memberi pemahaman
kepada orang tua, kepada masyarakat, kepada aparat, kepada apa itu penatua desa untuk berusaha menunda perkawinan anak di usia dini. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nah, ini udah hampir semua, tinggal Bu Esther nanti sekaligus menutup. Mungkin perlu kita ingatkan supaya apa yang kita diskusikan hari ini tidak sia-sia. Saya setuju dengan Deslina. Kita jangan hanya menghabis-habiskan waktu saja, tapi kita tunggu ya aksi nyatanya dari semua kita, dari apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Maka tadi ada beberapa hal konkret yang kita lakukan, dan dari sisi kami sebagai diaspora yang kebetulan juga laki-laki, tentu tidak terlepas hubungannya dengan perempuan NIAS, dan kami selalu bangga punya perempuan NIAS yang hebat-hebat, dan justru itulah kita perkenalkan kepada dunia bahwa kita juga bisa melakukan apapun untuk membangun daerah kita. Nah, Bu Esther, silakan kita tutup acara ini, kemudian closing statement dari Bu Esther, dan apa kira-kira langkah selanjutnya? Singkat saja tapi ya, Bu. Perkawinan usia anak ini ya. Halo Bu Esther. Baik. Halo. Tadi putus Bu Esther, Kak Esther. Masalah perkawinan usia anak ini memiliki hubungan dan tidak langsung terhadap berbagai dimensi. Ya, halo, bisa didengar? Bisa. Halo. Jaringan Ibu. Oke. Coba lagi. Masalah perkawinan usia anak ini berhubungan dengan berbagai dimensi kehidupan, baik itu pendidikan, kesehatan, kemudian masalah hukum, masalah ekonomi, dan lain-lain gitu ya. Saya pikir kita harus semua mengambil bagian. Stakeholders-nya itu ya semua kita ini. Jadi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang berbagai bidang yang harus mengambil bagian. Kalau kita mengajak kita semua bersinergis, berkolaborasi, menjadikan upaya ini menjadi sebuah gerakan sosial bersama. Dan kita harapkan bahwa upaya-upaya ini dimulai dari sekarang sehingga dia bisa terwujud dengan hasil yang kita harapkan. Ibu-ibu, kami mengucapkan terima kasih dan kami memesankan bahwa marilah kita mulai dari rumah kita sendiri, upaya ini, karena keluarga adalah benteng terkuat, benteng terutama, benteng terdepan, dan benteng pertama. Karena itu pemahaman, perubahan, persepsi, informasi itu harus dimulai dari rumah, dari keluarga, dan kita semua. Dan untuk menyelesaikan persoalan ini, saya kira kita harus membuat mengkaji berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat dunia secara keseluruhan sehingga langkah-langkahnya bisa efektif. Upaya menurunkan ini juga bukan hanya bersifat untuk mencegah, tapi juga mari kita melihat mereka yang sudah berlanjut menikah, sehingga mereka juga dapat diberdayakan. Karena mereka yang sudah punya pengalaman ini menjadi surat nyata, termasuk juga yang akan memprovokasi saudara-saudaranya yang lain, perempuan dan laki-laki berusia muda untuk tidak menikah. Jadi saya kira penyelesaiannya, upaya-upaya langkahnya diharapkan bisa menyeluruh, mulai dari pencegahan termasuk penanganan masalah yang ada. Dan pada akhir kata kami mengucapkan terima kasih untuk semua partisipasi kita. Kalau ada yang kurangnya kita bisa perbaiki di waktu yang datang, dan kami harap kita tetap bersama pada waktu-waktu mendatang dalam pergumulan kita ini, dan kita menjadikan ini perjuangan kita bersama. Saya kira itu Pak Apollo. Oke, terima kasih. Terima kasih.
Ya, kita sudah sampai di akhir acara. Seperti janji kami tadi, kita coba teriakan sebuah slogan kita. Jadi ibu-ibu bisa membuka videonya dan kita teriak stop pernikahan anak di Pulau Nias. Hanya ibu-ibu ya? Ibu bapak udah. Jadi nanti gini, pertama ikut bapak-bapaknya ikut, yang kedua ibu-ibunya saja. Oke, kita ini ya, sepakati ya. Stop pernikahan anak di Kepulauan Nias. Pernikahan atau perkawinan? Ya, istilah Perkawinan. Ya. Kalau saya sih pilih pernikahan. Karena itu resmi. Pernikahan usia anak. Ya. Pernikahan usia anak. Oh, pernikahan. Mari kita stop ini ya. Mari kita stop pernikahan usia anak di Pulau Nias. Oke, 1, 2, 3. Mari kita stop pernikahan usia anak di Pulau Nias. Pulau Nias. Tangannya di mana? Kok nggak ada tangannya? Sekali lagi, tangannya di atas. Tetap aja sembari berkata kita mengangkat tangan. Oke ya, angkat tangannya ya. 1, 2, 3. Mari kita stop pernikahan usia anak di Pulau Nias. Oke, siap. Nah, sekarang bapak-bapaknya hilang ya. Oke, silakan. Ibu-ibu aja. Ibu-ibunya aja ya. Kasih Baba dong, Bang. 1, 2, 3 gitu. Oke. Tangannya di atas. Tangannya di atas, di stop. Deslina, tangannya Deslina. Oke. Itu necis yang belum. Necis. Anggriani juga nggak kelihatan di sini. Oke. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Stop pernikahan di Nias. Oke, mungkin satu orang aja yang ngomong jadi biar nggak benturan ya. Ibu Rebecca aja ngomong ya. Mari stop. Saya gimana sih? Aduh. Oke, atau Ibu Repi. Yang muda dulu, yang muda lah. Deslina. Udah, Ibu Repi aja dulu, Ibu Repi. Ibu Repi pas tuh. Oke, jadi yang lain diam, tapi tangannya di atas ya. Di Kepulauan Nias. Oke, 1, 2, 3. Stop pernikahan anak di Kepulauan Nias. Mantap. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pendengar kami di YouTube. Ada banyak masukan yang belum kami baca. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya adalah ekonomi lah yang menentukan semua ini. Dan mari kita bangun ekonomi keluarga juga. Dan ada lagi sia-sia semua lah kalau ini juga pemerintah tidak segera bergerak. Ya, itu sebuah masukan-masukan dari kita. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Repi. Selamat bekerja Bu Repi di PKK. Deslina, terima kasih atas kesempatan memberikan ide-idenya. Ibu Rebecca, terima kasih. Terima kasih buat ibu semua. Terima kasih Pak Ibu Lasep, Anggrani, Pak terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih ibu-ibu. Ya, baik. Terima kasih Kak Esther. Semua penonton kami di YouTube. Jangan lupa nantikan acara kami selanjutnya di channel kami ini, dan jangan lupa kalau Anda suka, Anda coba like atau share atau kemudian kasih komentar. Dan jangan lupa di subscribe dan loncengnya dinyalakan supaya setiap ada konten baru Anda bisa mendapatkan notifikasi. Terima kasih, salam kabar Nias dan ya ahobu. Yahobu. Yahobu.